Teman-teman, lagi bersama saya Yusradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Pak Darmawan yang pernah sebagai guru sampai jadi kepala sekolah berprestasi dan dengan berbagai prestasi lainnya di tingkat daerahnya sampai ke tingkat nasional. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Darmawan. Assalamualaikum Pak Darmawan. Waalaikumsalam, Bang Yusradi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Darmawan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu dan berkenan ngobrol di channel YouTube ini. Baik, Bang. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi guru dan kepala sekolah kita yang ada di Indonesia nantinya. Jadi ini Pak Darmawan bisa diceritakan ke penonton podcast kita ini bagaimana awalnya sampai Pak Darmawan itu memilih profesi sebagai guru dan bagaimana Ya, perjalanan karirnya kemudian sampai jadi kepala sekolah dan kemudian meraih berbagai penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. iya. Wah, susah juga pertanyaan baik, Bang. Jadi sebenarnya kalau pertama awalnya tuh ketertarikan kepada guru itu belum ada pada saat itu. Nah, jadi pada tahun selepas SMA, saya melanjutkan kuliah di IKIP Medan. IKIP Medan, saya ambil jurusan listrik pada Fakultas Tekniknya. Jadi kalau tentang kapan mulai itu setelah terjun menjadi guru, baru timbul pekerjaan itu kita cintai pekerjaan tersebut. Sebelumnya belum. Begitu Bang. Ya, jadi ini di IKIP Medan. Selesai di IKIP Medan waktu itu penugasan pertamanya di mana? Tahun berapa itu tamatnya? Ya, selepas tamat tahun 86, terus saya mengajar honor swasta-swasta di Medan. Terus pertama ditempatkan saya di STM Negeri Birun. Dulu namanya STM Bang. Kalau sekarang udah SMK. Jadi penempatan pertama saya itu di STM Negeri Birun Aceh. Ya, itu posisi PNS ya. Waktu itu apa masih honor? CPNS, langsung Oh, ke bironya CPNS. CPNS. Ya, Ya, jadi di biro berapa berapa lama di sana dan bagaimana ya apakah mengajar selaku guru kemudian naik sebagai wakil kepala sekolah seperti apa? pertamanya kita CPNS seperti biasa Bang Yos. Kemudian pada saat itu sebelum menjadi PNS kita ada namanya prajabatan namanya. Hmm. Jadi pada saat itu sebelum prajabatan setelahnya beberapa bulan saya bertugas, saya dipercayakan untuk menjabat wakil kepala sekolah pada saat itu. Nah, belum prajabatan saya diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Itu Bang Yos. Ya, ini luar biasa ya. Masih prajabatan tapi sudah diangkat sebagai wakil kepala sekolah. Jadi kok bisa ini Pak Darmawan? Ya mungkin karena salah satunya mereka juga mungkin melihat melihat mungkin ada kedisiplinan karena pada saat itu memang saya agak disiplin kemudian berbekal sedikit ada pengalaman berorganisasi di HMI sebelum aktif dulu waktu kuliah itu saya pernah aktif di HMI jadi modal berorganisasi di HMI itu sangat menunjang karir saya untuk menjadi eh, tenaga pendidik di biro itu jadi saya dengan modal berorganisasi bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan maupun terhadap sekolah dan para dewan guru maupun serta pada seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Demikian Bang. Ya, itu lama bertugas di sana. Sampai pensiun saya di biro, Di sekolah yang awal, sekolah yang yang awal. ya Di jadi sekolah dari yang awal, pertama penempatan sampai pensiun itu di situ. oh tidak, tidak. Saya Ya. pernah juga menjadi kepala sekolah di SMK Kimia PGRI namanya. Di biro Hmm. itu. O- Oke, Kan berjenjang. jadi pertama maaf, jadi penempatan pertama di SMK Birun.
Ya, SMK berapa tadi? SMK Negeri 1 Birun. Oke, SMK Negeri 1 Biro. Berapa lama Ya, di sana? Kemudian eh, tadi kan sebagai wakil kepala sekolah ya. ya, Ya tentu tetap saat bersamaan mengajar tetap. betul, betul. Ya, jadi berapa lama di sana? Kemudian dari SMK 1 itu terus pindah kemana? Kemana lagi Ya, karirnya? Ini tolong diceritakan ke penonton kita. oh ya, baik, baik. Nah, pertama tiganya di SMK Negeri 1 Birun, kemudian diangkat jadi wakil, terus pada saat itu oleh kepala sekolah pada saat itu dianjurkan, disarankan saya ikut untuk tes calon kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah SMK itu bagus itu melewati proses, ada tes. Nah, tesnya ada 3 tahap dia, ada tes administrasi, tes wawancara, dan pelatihan. Jadi Hmm. tesnya itu tes wawancara itu dilakukan di Banda Aceh. Pada saat tes administrasi itu syaratnya kita tuh pernah menjadi wakil dulu. Hmm. Jadi wakil kepala sekolah, kemudian waktu tes wawancara, memang kita tes IQ, tes wawancara, umpamanya sangat detail tesnya pada saat itu. Umpamanya Pak Darmawan ini dari mana? Dari Birun. Siapa tokoh yang kenal di Birun? Nah, kita bilang lah namanya si A misalnya. Dia kejar terus itu Bang Yus. Hmm. Nah, sampai di mana, bagaimana kenalnya dengan beliau? Oh kenal kali kita bilang. Terus dia bilang, ada nggak nomor teleponnya? Kata begitu. Hmm. Kita kasih nomor telepon, ditelepon yang bersangkutan. Katakan si A tadi. Ditelepon, apakah Bapak kenal dengan Pak Dama? Saya begitu diikuti terus. Hmm. Nah, jadi sangat-sangat selektif untuk jadi kepala SMKT memang sangat selektif untuk tesnya. Setelah lewat tes itu wawancara itu kita masuk pelatihan 3 bulan. Hmm. 3 bulan lamanya tes pelatihan. Setelah lulus pelatihan itu baru keluar namanya sertifikat layak untuk sebagai kepala SMK. Nah, jadi saya yakin pada saat itu kepala-kepala SMK itu melewati suatu proses yang panjang. Pernah menjadi wakil, pernah menjadi guru berprestasi, kemudian loya terhadap sekolah. Nah, jadi ada beberapa kompetisi-kompetisi yang memang dimiliki oleh calon kepala sekolah itu disarankan untuk ikut sebagai calon kepala sekolah. Begitu bagus. Nah, Ya. setelah saya dapat sertifikat itu, baru saya pertama dipercayakan untuk menjabat kepala sekolah di SMK PGRI Kimia di Biro. PGRI Kimia Biro. Ya, Ya. Jadi ini kan luar biasa ya. Dalam tempo singkat, kemudian naik kepala sekolah, kemudian tes kepala sekolah. Jadi ini iya. berapa lama mengajar, mengabdi, kemudian jadi wakil. Setelah wakil itu tes kepala sekolah. Berapa lama? Waktunya tuh Bang Yusya. Iya, iya. Tadi kan selesainya Uh, 86 ya, 86 ya. ya, ya. Nah, jadi ya, Prosesnya agak lama. Karena ya, kan ya. saya angkat pertama ke kelas itu tahun 2004. Oke. 2004, 2005. Ya, ya. Itu juga pada saat itu belum belum kita tes ya. Jadi belum kita tes sudah dipercayakan. Nah, setelah bertugas di SMK Kimia itu, baru dipercayakan untuk memimpin sekolah yang agak besar di SMK Negeri 1 Birun itu. Nah, Balik lagi ke tempat semula ya. balik lagi ke tempat semula. Jadi awal penempatan SMK 1, Ya, kemudian lama mengajar di sana dan jadi kepala sekolah. Nah, barulah tes kepala sekolah. iya, Tes kepala betul, betul. sekolah dan awalnya yang SMK Kimia tadi ya. Iya, SMK Kimia itu tahun 2004. 2004, 2005. 2004, 2005. Berapa lama di Iya. sana sampai kemudian balik nih ke sekolah awal? Ah, iya, 4 tahun. Lebih Empat, kurang empat ta- tahun. 4 tahun Iya, di SMK Kimia. Nah, iya. berarti Baru, baru 2008 pindah ke SMK 1. ke SMK. Iya, betul, Pak. SMK 1. Nah, ini berbicara SMK 1 ini ya artinya ini sekolah favorit di Birun ya. Iya, SMK-nya ya. betul, betul. Ya favorit, kemudian dari sisi kualitas tentu lebih begitu. Makanya kan karena sudah ada pengalaman promosi ke sana begitu. Iya, Jadi tadi kan udah ada pengalaman di SMK Kimia, nah kemudian ke SMK 1 Birun.
saat pertama sekali jadi kepala sekolah, tadi kan sudah melalui tahapan ya, seleksi yang itu Ya, juga melewati 3 tahapan besar tadi. Saat pertama Pak Darmawan sebagai kepala sekolah, apa yang jadi perhatian utama Pak Darmawan nih saat di SMK Kimia tadi? Yang ya, kemudian barangkali ini ada perubahan yang menjadikan sekolah ini berprestasi kah? Kemudian Pak Darmawan juga jadi kepala sekolah berprestasi sehingga promosi ke sekolah yang lebih besar begitu. Gimana? ya, ya, benar. Jadi pada saat itu kita sebagai kepala sekolah berusaha untuk menjadikan sekolah itu ada unggul dibandingkan dengan sekolah lain. Hmm. Nah, jadi pada saat itu, pada saat di SMK Kimia itu, saya memproduksi suatu sabun, Hmm. sabun Hmm. bersama dengan para guru dan para siswa. Jadi para siswanya itu bisa bebas uang uang apa uang sekolahnya itu hasil daripada penjualan dimanfaatkan untuk uang sekolah. Nah, jadi sebagai kepala SMK harus ada jiwa entrepreneur, ya, jiwa kewirausahaan itu. Jadi pada saat itu dikenal di situ, terus dipercayakan ke sekolah SMK Negeri Satu Birun. Nah, pada saat itu saya SMK Satu Birun, kita mencari suatu unggulan juga di situ. Jadi pernah saya pada saat di SMK Negeri Satu Birun, kita akhirnya bisa berlomba di tingkat nasional. Jadi siswanya pada saat itu pernah mendapat juara satu tingkat nasional. Nah, karena kita yang terpikirkan itu bagaimana membuat suatu unggulan. Jadi sekolah itu diharapkan bersaing yang positif, kita mengadakan atau mencapai unggul yang bersaing positif dengan sekolah-sekolah lain. Demikian, Bagus. Oke. Jadi ini siswanya saat di SMA, SMK 1 tadi ikut lomba tingkat nasional itu untuk lomba apa? Lomba TPL, teknik pengerjaan logam. Oke, 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 oke. Nah, Lomba-lomba tadi SMK itu ada namanya LKS, lomba keterampilan siswa. Jadi dia berlomba tingkat kabupaten dulu, yang menang tingkat kabupaten, terus berlomba di tingkat provinsi, menang di tingkat provinsi, lomba ke tingkat nasional, lomba keterampilan LKS secara nasional. iya, Nah, iya. setelah mereka menjuari tingkat nasional itu, mereka akan ada ke luar negeri, work skill competition namanya, tingkat Hmm. internasional. Gitu, Bang. Jadi memang berlomba tentang keterampilan. Ya, dan siswa kita tadi sempat ikut yang tingkat internasional tadi setelah dari nasional. Dia tidak sempat ikut, dia sudah juara satu tingkat nasional. Kebetulan yang bidang lomba mereka itu tidak diberlombakan di tingkat luar negeri. Oke, atas dasar Jadi itu makanya nggak mewakili Indonesia keluar. tidak mewakili Indonesia keluar. Nah, jadi pada saat itu yang juara-juara satu itu di tingkat nasional itu diberikan biaya oleh pemerintah. Hmm. Kuliah sampai tamat dia langsung dibayar oleh pemerintah. Kala itu masih presidennya masih Pak SBY. Oke, ini kan luar biasa. Ini sebelum ke SMK 1 Biro, yang ini ada siswanya yang berprestasi semasa kepemimpinan Pak Darmawan. Tadi kan sebelumnya SMK Kimia. Ya, Kemudian tadi itu menghasilkan produk sabun begitu ya. ya, Nah, ini kenapa sampai sabun? Dan secara lingkungan sosial, kemudian dari sisi keadaan ekonomi siswa sendiri pada waktu itu seperti apa? Apakah banyak yang kurang mampu begitu kan? Sehingga ini ya. perlu ya karena ini SMK, vokasi, bagaimana menumbuh kembangkan entrepreneurship sehingga ada produk unggulan yang ini bisa membantu anak murid dan sekolah tadi begitu. Seperti apa? Ya, benar. Maka kita sebenarnya kan SMK itu harus berjiwa wirausaha. Nah, intinya siswa itu juga kita ajar, kita didik mereka agar tumbuh jiwa wirausahanya itu. Nah, kenapa sabun? Sabun Ya, itu sesuai dengan unggulan SMK kimia itu kan lebih berbicara tentang kimia. oke. Nah, jadi pengolahan tentang sabun yang bisa kita kita unggulkan. Ya, Nah, jadi itu. karena SMK Kimia ya tentu tidak terlepas dari namanya tadi produknya begitu. Iya, Ya, benar. sabun ini jadi kebutuhan begitu ya. Dan ini kan Iya. buat membantu siswa juga. Tadi itu yang menarik saya pikir Pak Darmawan. Ini keadaan siswanya sendiri gimana? Apakah memang banyak yang kurang mampu begitu? Sebagian besar kurang mampu. Oke. Sebagian besar kurang mampu.
Jadi rata-rata profesi orang tuanya, Kalau di Birun itu nelayan, hmm, petani, petani ya, itu ambil. Ya, ya nelayan dan dan petani. ini dari sisi pendapatan ya anggaplah kelas menengah ke bawah begitu ya. Iya, benar, benar. Jadi dengan adanya produk unggulan tadi sehingga bisa membantu siswanya ya. Iya, Juga menunjang kegiatan-kegiatan lain begitu. Nah, jadi setelah uh, ya tentu pemerintah Kabupaten Birun melihat ini, jadi promosilah Pak Darmawan ke SMK 1. iya, Baliklah ke benar. sekolah awal ya. Iya, Sekolah awal ke SMK 1. Nah, di SMK 1 sendiri saat ke sana Pak Darmawan barangkali sudah memetakan di sana yang jadi prioritas, pembenahan apa, kemudian langkah apa yang diambil begitu kan. Dan di SMK 1 tadi kan lumayan ya, lebih lama ya dari iya, SMK Kimia tadi. Nah, itu iya, seperti apa kemajuannya dan capaiannya Pak Darmawan? iya. Eh, Kembali ke yang dasar tadi bahwa tujuan akhir daripada sekolah itu adalah sesuatu yang membuat kita itu bisa unggul. Itu nggak terlepas daripada itu. Nah, makanya kalau di SMK Selbiro itu ada 11 program keahlian yang kita punya. Jadi sebagai kepala sekolah harus kita petakan kegiatan itu lebih banyak kepada teknologinya. Nah, kita menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar. Nah, bekerja sama dengan pihak luar, umpamanya bisa dengan kelistrikan. Jika ada kabupaten itu membangun sebuah bangunan, itu bisa siswa kita terjunkan ke situ. Itu baik. Jadi intinya bahwa semua daripada kompetensi daripada siswa itu kita harapkan untuk bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Makanya siswa kita banyak juga itu kirim keluar, prakerin namanya, praktek kerja industri. Nah, begitu Bang. Ya, jadi ini ada 11 keahlian. Bagaimana mengeluarkan potensi tadi, nah, dan JW entrepreneurship-nya tumbuh dengan jalinan kerjasama berbagai pihak ya. Jadi dalam perkembangan di SMK 1 Birun ini, prestasi apa saja yang berhasil diraih waktu itu? Itu tadi bahwa kita pernah menjuari tingkat nasional, Hmm? kemudian saya pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Birun, kemudian di provinsi saya juara satu, dan alhamdulillah saya di nasional masuk finalis kepala SMK berprestasi. Nah, kemudian pada saat itu dengan pemetaan yang kita buat itu pada tahun 2012 juga saya mewakili Provinsi Aceh untuk pemilihan kepala SMK berwawasan lingkungan. Juara satu juga di Banda Aceh. Kemudian saya berhak mewakili Provinsi Aceh untuk pemilihan kepala SMK berwawasan lingkungan di tingkat nasional. Jadi saya kepala SMK berprestasi, finalis di tingkat nasional, kemudian juga sekaligus kepala SMK berwawasan lingkungan di tingkat nasional. Demikian Bang. Ya, ini luar biasa ya. Jadi berprestasi, kemudian tambah lagi berwawasan lingkungan. Dikatakan sekolah berwawasan lingkungan ini seperti apa, Pak Darmawan? Dan eh, seperti apa seleksinya sampai terpilih nih jadi kepala Ya, sekolah berwawasan lingkungan mewakili Aceh di tingkat nasional. ya. Nah, tentunya mereka itu ada tim. Dia melihat, memantau, dan perhatikan sekolah. Bagaimana sekolah itu dikelola, ramah lingkungan. Itu Hmm. intinya. Contoh-contoh kecil, umpamanya ada sampah-sampah kecil. Bagaimana sekolah itu memberdayakan, meminimalisasi daripada sampah-sampah yang ada di sekolah maupun di lingkungannya. Jadi mereka itu lebih keasrian daripada lingkungan. Itu lebih utamanya ke sana. Namanya berwawasan lingkungan. Jadi Hmm. bagaimana sekolah itu bisa memanajemen dan mengoptimalkan agar sekolah itu benar-benar asri. Itu pada itu. Oke, jadi sekolahnya asri, kemudian sampah dikelola dengan baik begitu ya. Jadi Ya, kesadaran bersama itu terbangun.
semua unsur yang ada di sekolah dengan orang tuanya juga, dan ini yang jadi dasar pertimbangan sampai ditetapkan ini jadi sekolah berwawasan lingkungan, dan Pak Darmawan selaku kepala sekolah mewakili ke tingkat nasional gitu ya. Ya, ya. Nah, sampai di tingkat nasional bisa diceritakan nih ke penonton kita, ini makin menarik ini Pak Darmawan. Jadi di tingkat nasional apa yang kemudian dipresentasikan waktu itu dengan semua kepala sekolah berprestasi dan tadi juga kepala sekolah berwawasan lingkungan. Ya, ini baik. Ini pertanyaan yang menarik ini. Itu suka saya. Jadi artinya di Jakarta itu di nasional itu juga semua kita diseleksi di situ bermuara intinya hanya kepada kompetensi kepala sekolah. Hmm, Sebenarnya ini yang sangat perlu dikuasai oleh kepala sekolah. Apa kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah? ya, Minimal ada 5 kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi wirausaha, yang keempat kompetensi supervisi, yang kelima kompetensi sosial. Jadi kita di Jakarta itu mempresentasikan tidak terlepas daripada kelima kompetensi ini. hmm, Umpamanya kita apa yang sudah kita buat dengan sekolah itu? Bagaimana kita kelola sekolah itu? Apa yang telah berhasil kita buat? Jadi itu dirangkum kepada suatu yang namanya best practice. Itu yang kita presentasikan di sana. hmm, Jadi mereka dengan beberapa tim dari profesor yang mengetes kita itu, yang kelima kompetensi ini tentang manajerial dites, tentang perusahaan dites, apa yang saudara telah lakukan di sekolah. Saudara sebagai kepala sekolah, ada jiwa wirausaha, apa yang telah dilakukan. Kemudian dari supervisi, apa yang sudah saudara lakukan. Jadi semua yang diseleksi di Jakarta itu bermuara intinya kepada yang 5 kompetensi ini. Gitu mas. Itu mas. ya, Jadi bersaing menampilkan keunggulan-keunggulan daripada sekolah masing-masing. Alhamdulillah kita masuk finalis di Jakarta itu. ya. Ini kan luar biasa ya, finalis seluruh Indonesia ini luar biasa, saya pikir prestasi yang membanggakan kita semua dan cukup menginspirasi penonton kita, terutama tenaga pendidik, calon-calon kepala sekolah atau yang kepala sekolah Ya, sekarang. Nah, jadi finalis ya, baik yang berprestasi tadi juga berwawasan lingkungan. Selain yang berwawasan lingkungan, masih adakah capaian yang lain Pak Darmawan selama jadi kepala sekolah itu? kalau itu yang intinya cuma itu. Kalau yang lain di tingkat provinsi itu banyak capaian-capaian kita peroleh. Tapi intinya kalau sudah di level nasional itu sudah merangkum merangkum Ya, semua. Karena ya, ya. bisa kita turun di sana berarti sudah melewati beberapa proses yang ada di level kabupaten Ya, dan provinsi. ya, mengikuti tes tadi, pelatihan begitu ya, dan Ya, dilihat hasil nyatanya eh, ya, ya. dari kepemimpinan Pak Darmawan. Nah, dari nasional ini apakah kemudian ada reward dari pemerintah, ikut pelatihan kemana, kemudian barangkali studi banding begitu ya, ke Ya, negara itu luar tetap, begitu. tetap. Jadi sekolah-sekolah yang berprestasi itu tetap kita dipantau, tetap kita dipandu oleh Diknas di Jakarta. Setiap ada momen-momen di internasional kita diikutkan. Terutama sekali umpamanya box skill kompetensi itu berpindah-pindah negara, ada di London, ada di Hong Kong, kadang di Jepang. Itu selalu yang berprestasi itu sengaja dibawa untuk melihat menjalin untuk entrepreneur kerjasama apa yang dapat dibuat dengan negara-negara luar. Demikian Bang. Ya, jadi dari pengalaman perjalanan keluar ini, Pak Darmawan sendiri melihat seperti apa sekolah di luar. Sebaliknya di negara kita seperti apa? Ya, terkhusus Provinsi Aceh. Kemudian apa yang perlu pembenahan-pembenahan yang kita lakukan? Ya, nah ini sangat sangat perlu. Jadi kalau sistem belajarnya itu hampir-hampir sama. Cuma mereka itu lebih terarah. Apa terarahnya? Kerjasama link in match dengan industri-industri mereka sangat erat, sangat kuat ini. Jadi di sekolah mereka itu apa yang dipelajari mereka di sekolah tentunya atas kerjasama dengan dunia industri.
dunia industri itu memberitahukan kepada pihak sekolah, tolong dipelajari ini. Jadi mereka belajar di sekolah, nanti setelah tamat sekolah itu langsung ke industri. Mereka kena apa yang dipelajari selama di sekolah itu langsung dipraktekkan di industri. Sementara di Indonesia ini kan tidak. Jadi belum belum kuat kita tentang link and match-nya itu. Nah, kalau memang di luar negeri itu cuma itu bedanya Bang Yus. Jadi umpamanya tentang kelistrikan. Mereka belajar listrik, itu kelistrikan dipelajari di perusahaan itu. Jadi apa yang mereka pelajari di sekolah itu memang itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menitipkan itu, tolong diajarkan ini kepada siswa. Nah, lebih kena dia. Nah, itu cuma bedanya di situ. Jadi memang kemudian dari kedisiplinan mereka lebih ke arah. Kemudian penghargaan kepada para guru, para cikgu dan guru-guru besar atau kepala sekolahnya, luar negeri itu ya sangat sangat lumayan perhatian negara kepada tenaga pendidik ini. Itu bedanya. Demikian Bang Yus. Eh, berapa banyak negara selama aktif sebagai kepala sekolah yang sudah dikunjungi Ya paling sampai tidak pensiun? ada sekitar paling tidak 5 negara. 5 negara ya? Ya. Iya, ya. Tambah tentu ASEAN ya, ASEAN itu hampir semua. hampir semua ASEAN. Karena Oke. ASEAN ini kebetulan sebelum sebelum kepala sekolah pun saya dulu pernah diberikan hadiah untuk keliling ASEAN sebagai pencapaian guru berprestasi. Sebelum kepala sekolah berprestasi, saya jadi guru berprestasi pada saat itu di tingkat provinsi. Sebagai hadiahnya, saya diberikan kesempatan untuk keliling ASEAN untuk belajar apa yang bisa dipelajari di negara-negara ASEAN tentang pengembangan sekolah. Nah ini luar biasa ya, nggak salah kepala sekolah berprestasi dengan segala capaiannya karena memang sebelumnya sudah guru berprestasi ya, Iya, dan tadi diriwati dengan keliling ASEAN ya. Nah ini balik ke kondisi di Aceh, Pak Darmawan. Kalau saat ini sendiri, Pak Darmawan bagaimana melihat sekolah vokasi ini, terutama tadi dengan perbandingan di luar tadi, link and match-nya tadi, dan apa yang perlu dibenah ini, khusus untuk Aceh? Karena kalau Pak Darmawan di Aceh ya, 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 ya. Itu tadi cuma kalau saya tetap komitmen bahwa harus ditingkatkan link and match-nya tuh. Itu dia. Harus benar-benar pemerintah Aceh juga harus benar-benar memperhatikan pendidik ini. Apa yang diperhatikan? Nah, tentunya tenaga pendidik itu dulu. Tenaga pendidik. Kemudian kepala sekolahnya jangan. Ini kan sekarang raja-raja kecil di kabupaten ini kan banyak ini. Sebenarnya kalau kepala SMK itu seperti kami dulu dilakukan itu untuk menjadi kepala sekolah itu harus benar-benar dites dulu. Karena dulu banyak banyak juga yang nggak lulus tes di Bang Yus. Nah, kalau sekarang ini adanya kadang-kadang ada satu di kabupaten itu nggak pernah pun dia ikut tes kepala sekolah, tahu-tahu jadi kepala sekolah. Itu nggak bagus. Jadi tidak ada standar gitu ya. Jadi banyak kalau ini kami tes sebentar, ini nggak pernah tes tapi ditempatkan sebagai kepala sekolah. Ini apakah ada juga ya, apakah kebijakan kepala daerahnya itu seperti apa? ya, kepala daerah, ya kan kepala daerah. Jadi kan meras banyak raja-raja kecil di sekolah, di kabupaten ini. Jadi kadang-kadang belum layak sebagai kepala sekolah jadi terjun jadi kepala sekolah. Saya kepingin justru juga jangan untuk level kepala sekolah aja. Baik untuk kepala dinas, kabupaten maupun provinsi memang betul-betul orang yang berbackground pendidikan. Karena kita nggak bisa bermain mengelola pendidikan. Jadi kalau saya pelajari banyak juga ada juga teman-teman nggak layak kita sebut namanya. Kadang-kadang untuk level kabupaten di level kabupaten itu kepala dinasnya ada sarjana sosial, ada tidak relevan dengan ini, tidak ada dasar. Nah, kita kepingin justru apa yang harus diperbaiki? Tempatkan orang sesuai dengan profesinya. Itu kalau menurut saya. The Demikian, right Bang. man on the right place ya. Tapi ini tidak Iya, tidak begitu ya. tidak semuanya seperti itu. Ya, ada ya kebalikannya ya. The wrong man on the wrong place ya. Karena ya itu tadi tidak mengikuti alurnya, tidak dilihat kompetensinya. Nah, Iya, jadi kan akhirnya ya bukannya kemajuan malah kemunduran gitu ya. iya, iya. Iya, oke. Nah, tadi disebutkan kuliahnya kan di
IKIP Medan ya. Ya, Sekarang Universitas Negeri Medan ya, Pak Darmawan ya. ini deh, ini Ya, Medan. ya Unimed ya. Ya. Kalau sekolahnya dulu di Birun Masuk juga atau di Medan sekolahnya? SMA, SMA. SMP? SMA saya di Takengon. Oh di Takengon. SMA, SMA Negeri 1 Takengon saya Bang Yos. Iya ya. Sama saya alumni tahun 79. 79 dari SMK, maaf dari SMA 1 Takengon. Dari SMA Kalau 1 Takengon. SMP-nya juga di Takengon, SD. SMP saya SMP 2 Takengon. Iya iya. SD? SD Bebesan. SD Negeri 1 Bebesan. SD Bebesan itu. Oke oke oke. Nah ini balik lagi pas kuliah. Jadi kan tadi berorganisasi. Ya. Nah kemudian kuliah. Jadi di ini ya artinya secara ekstra jalan begitu. Di samping berorganisasi di HMI kegiatan apa lagi waktu itu? Pernah saya sebentar aktif di Dewan Kesenian Medan. Oh sempat Dewan di Kesenian. Dewan Kesenian juga ya? Iya. Berarti ini Pak Ya. Mawan ini multi talenta ini ya. Jadi berorganisasi, manajerial, leadership oke. Ah, pada saat Kesenian itu juga oke. ya Ya, kesenian. Jadi itu dulu ceritanya ada yang lucu kejadiannya. Dulu waktu SMA itu saya kan sukanya main bola. Nah, saya pulang sekolah main bola. Jadi pas kuliah di Medan, teman saya akrab ini. Waktu SMA. Teman saya akrab ini, waktu saya pulang kampung cerita. Bahkan saya nggak tahu ceritanya. Dia cerita rupanya bahwa dia lihat saya di video dalam bus Aceh Tengah itu dari Takengon ke Banda Aceh itu. Kan dulu divideokan, ada foto video itu. Saya dulu ikut nyanyi di Medan bersama masa-masa Gayo dulu. Jadi dia nggak nyangka, ini kok pemain bola kok bisa nyanyi, kok bisa nari. Jadi kami dulu ah, nampil di TT di Medan. iya, Ada iya. Bang Hamid yang profesor sekarang, terus ada Bang Yus, ada Bang Renda dan teman-teman yang lain. Jadi rupanya teman saya tadi nonton, apa saya ini nggak salah lihat ini kok ada si Darmawan di TV ini. Waktu acara syuting di TV kan di videokan. Rupanya nonton dalam bis. Ah, jadi sempat itu. Nah, kemudian di Dewasa Negeri Medan itu saya pernah ikut kursus perfilman, kursus membuat film dan pada saat itu belum ada sinetron ya, yang ada hanya Sandiwara TV namanya. Jadi pernah kita membuat Sandiwara TV dan ditampilkan di TV Medan pada saat itu. Nah, kemudian yang lebih saya merasa nggak enak dulu, saya pernah mencoba tes jadi penyiar. Penyiar. Jadi pada saat penyiar itu hanya tiga di tes. Pronunciation, ucapan suara kita, kemudian penampilan, kemudian bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggrisnya saya down nilainya. Dan nggak jadi penyiar jadinya ya. Enggak jadi penyiar, Kalau jadi dari guru. tampilan oke, Nah, pronunciation-nya oke begitu ya. oke. Jadi pas bahasa Inggrisnya nggak bisa disuruh nyiar pakai bahasa Inggris. Hmm. Dulu ada tinjauan acara suri Ya, yang itu di dibacakan mana? sama TPRI, RRI, atau di radio TPRI, swasta? TPRI Medan. Ya, ini Nah, ini kan menarik ya. Jadi kesenian, tadinya backgroundnya olahraga, tapi kok kuliahnya di teknik gitu. iya, Ini mohon maaf apa Pak Darmawan ini nggak salah jurusan ini. Kok atau menyasar begitu gimana? Ya, Nah, saya kenapa kira kenapa sampai memilih teknik karena tadi? karena kebetulan ada suka juga teknik. Saya Oke, ada juga ada hobi tekniknya ya. ya ya. Ya, ya artinya memang ini keputusan yang tepat dan kemudian karirnya ya tadi sebagai guru berprestasi kepala sekolah Pak. Berarti memang kalau yang tadi itu kesenian, olahraga, yaitu Iya, itu hobi ya. Nah, hobi kebetulan ya, sampai sekarang itu. ya ya. Dan Tapi justru Bang Yos kan itu ya yang lebih mengenalkan saya dulu, jadi karena tulisan justru dulu. oh oke, Ah, jadi waktu guru-guru dulu, waktu masa guru itu kan langka sekali para guru di yang Aceh itu menulis. menulis. Ya, Ini sebentar menulis, menulis maksudnya menulis di media kah?
di media, sebagai kolumnis atau di seperti apa? kolom opening, di kolom opening. Di Oke, kalau di Aceh ini ada Serambi, Serambi ya Indonesia. ya ya. Jadi Sebagai ada kolumnis beberapa ya. di kolomnis, khusus di Ya pendidikan. ya. Oke, ini menarik lagi. Jadi kan eh, kemampuan menulis ini sendiri sejak kapan ini mulainya? Pas sudah jadi guru kah? Atau memang sudah diasah sejak mahasiswa? Gimana? Kalau bahkan kalau misalnya bukan dari mahasiswa saja, dari SMA itu saya setelah pas main bola suka, karena waktu SMA itu saya pendiam orang, pendiam tapi suka menulis, Iya tidak iya. banyak banyak berbicara, tapi lebih banyak menulis. Hmm. Nah, kemudian mempertajamnya waktu mahasiswa. Iya iya. Waktu mahasiswa kita siap basic training, terus aktif di HMI, terus aktif di sekretariatnya, nah, itu udah mulai menulis. Nah, Di mencoba media internal HMI-nya atau di koran-koran di Medan juga? di luar HMI. Ada Oke. juga di HMI, Ya di media ya. di media. Kemudian Nah, waktu setelah terjun jadi PNS, itu khusus di Koran Serambi Indonesia. ya. Itu Untuk lama Aceh. Pak Darmawan nulis di Serambi itu lama di opini itu. Lumayan lama, tapi berhentinya sejak konflik. Waktu Oke. konflik itu sengaja saya tidak ini, karena kita kepingin tidak usah terlampau begitu dikenal. Ya ya. Nah, jadi saya berhentikan menulis itu. Dari sisi jumlah banyak tulisannya Pak Darmawan? Eh, ada, tapi sebulan sekali itu ada terbit di Kapal. Oke. Ya paling nggak tidak sebulan sekali ada. Dan itu lebih banyak tentang apa tulisannya? Tentang Pendidikan. pendidikan ya. Ya. Saya komitmen pendidikan. Pokoknya pada saat itu untuk ya belum ada mobil ya, masih pertama-tama itu belum ada beli mobil kita. Untuk minyak-minyak kereta cukup dari honor dari menulis itu. Iya, iya, iya. Dan ini kan juga eh, menguatkan, ya menuangkan pikiran, gitu kan, mencatatkan fenomena pendidikan di Aceh, terutama yang Pak Darmawan hadapi. Dan tentu ini sedikit banyaknya kan juga cukup membantu karir Pak Darmawan ya, ya dalam proses seleksi tadi, begitu. Jadi sejauh mana keterpengaruhan nulis ini Pak Darmawan? Besar, besar sekali pengaruh. Karena Ya, pada saat itu saya sangat itu paling terkesan kepada saya waktu seleksi guru berprestasi. hmm, Itu salah satu yang harus kita bawa, ada makalah, ada tulisan, macam-macam ditulis. Sedangkan saya dikasih tahu oleh kepala sekolah satu hari sebelum penutupan pendaftaran dikasih tahu disuruh ikut. ya, Tidak sempat melengkapi syarat-syarat itu. Jadi saya tidak membawa betul-betul tulisan yang tebal-tebal, bentuk makalah bukan. Hanya saya bawa clipping koran aja saya bawa. hmm. Jadi mereka tertarik. Ditanya, kenapa nggak siapkan ini tulisan? Mana tulisan saudara? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Pak. Nggak ada tulisan saya. Karena baru kemarin saya dikasih tahu oleh kepala sekolah ikut seleksi guru berprestasi. Cuma tulisan saya ada ini. Ya terperangah mereka. Mereka sendiri Hmm. yang menulis itu belum pernah menulis, kan? Ya, ya. Oh, itu dia. Ya, ya. Dan ya itu sebuah prestasi lah. Karena Ya, berhasil masuk tulisannya di media terbesar di Aceh. Apalagi waktu itu masih cetak ya, oplahnya juga terbesar, ya. dibaca banyak orang. Ini kan cukup menguatkan positioning dan branding Pak Darmawan juga bahwa ini layak Hmm. dan betul-betul berprestasi begitu. Nah, Ya, karena jadi oh, ya, disebutkan Darmawan guru STM Birun. Nampak ya. di situ kan orang sudah membaca itu kan. Ya, ya, dan mengikuti terus pemikiran-pemikiran Pak Darmawan ya, karena dituangkan dalam bentuk tulisan di kolom opini tadi. Begitu. Ya. Nah, kalau untuk orang tua sendiri, profesinya apa? Guru juga, Bapak Mama. Ah, itu. Ya, betul, betul. Orang tua sendiri guru. Nah, Hmm, jadi kebetulan jadi di keluarga saya sendiri yang guru jadinya, menurun dari bapak ya. mengikuti jejak Bapak. Sejak bapak. Kalau Bapak Ibu? dulu ibu itu ibu rumah tangga. Iya, iya. Jadi, jadi, jadi memang secara role model ini pendidikan sudah ada di rumah, ya. Dalam arti role modelnya ya guru, yaitu ada sosok Bapak, ya. Ya, Nah, jadi ini menarik artinya ini ketemu benang merahnya Pak Darmawan. Tadi kan ini sampai di titik
Pak Darmawan jadi kepala sekolah berprestasi, ini kan banyak proses yang dilalui ya, tahapan-tahapan, uji kompetensi dan seterusnya sampai jadi finalis di tingkat nasional itu luar biasa. Jadi untuk orang tua sendiri eh, yang berkesan dari pola asuh itu yang tidak bisa Pak Darmawan lupakan sampai sekarang dari orang tua ini apa nih Pak Darmawan? Wah, kalau bicara tentang itu yang saya lupakan, itu orang tua sangat ketat disiplin. Nah, itu. Jadi diajak kami berpikir, ya, diajak berpikir, selalu diajak musyawarah. Nah, itu sangat teringat kepada orang tua. Karena orang tua saya juga sebagai guru di SMP 2 dulu nih. Ada pembagian tugas secara tidak tertulis nggak? Ya ini Bapak dari sisi pendidikannya, terus penguatan disiplinnya. Sementara Ibu sendiri seperti apa perannya di rumah? Tidak terperinci itu. Karena bapak itu di samping disiplin juga dia sebenarnya humor orangnya. Hmm, Tidak mengotak-ngotakkan itu ya. Jadi nggak kaku ya? tidak kaku, ngajak berpikir, diajak tidak kaku. Nah, itu bapak itu pekerja keras dia orangnya. Ya ya. Kalau Ibu yang khas dari Ibu dari pola asuh itu? Kalau ibu itu nggak bisa kita kebersihan, ibu itu sangat bersih orangnya. Hmm, Jadi ibu sangat bersih, kemudian lembut untuk membimbing ya, mengajari anak-anak. Gitu. Kalau bapak kadang-kadang tegas dia, iya iya. nah, dengan kedisiplinan kan. Oke. Jadi tadi diajak anak-anaknya untuk bermusyawarah, dekat dengan anak-anak. Bersaudara sendiri berapa orang? Kami semua 7 bersaudara. Ya. Satu sudah almarhum, jadi kami tinggal 6. Saya yang Ini paling besar. Pak Darmawan yang paling besar. Ya, Jadi ada adik 6 di bawah ya. 6 di bawah. Ya ya. Oke, ini artinya dari pola asuh di rumah seperti saya katakan tadi bahwa Pak Darmawan sebagai pendidik juga tidak terlepas tadi ya. Jadi dari sosok Bapak yang juga Ya, seorang guru dan kuliah di IKIP Medan waktu itu. Nah, betul. ini kita kembali ke cerita kepala sekolah tadi. Jadi ini sebelum kita tutup, Pak Darmawan, untuk jadi kepala sekolah yang baik itu apa sebetulnya yang mesti disiapkan oleh kepala sekolah, Nah, dilakukan? ini yang perlu. Jadi banyak kepala sekolah nggak tahu trik, ya, nggak apa tipnya sebagai jadi kepala sekolah yang baik. Jadi kepala sekolah yang baik itu dia harus mengerti keadaan bawahnya, itu yang pertama. Hmm, Itu kepala dia harus paham bawahnya. Kadang jangan dimarahi gurunya di depan orang, jangan diomeli, jangan ditegur, harus mengerti tentang macam mana karakter daripada keadaan bawahnya. Itu pertama, Bang Des. Yang hmm, kedua, itu kepala sekolah harus berlaku adil. Nggak boleh tembang pilih kasih dia, harus berlaku adil. Nah, kemudian yang ketiga, kepala sekolah itu harus memberikan perhatian kepada bawahnya. Harus ada perhatian, berikan perhatian yang kepada bawahnya. Nah, kemudian yang keempat, kepala sekolah itu harus berwajah ramah. Jangan begitu masuk itu rasa cemburu ke sekolah, itu nggak bagus. Jadi saya ya, dulu begitu datang ke sekolah itu, saya nggak langsung ngomong ke sana dulu, saya langsung masuk ke ruang kantor saya dulu, ke ruang kerja saya berdoa di ruang kerja saya dulu. Ya Allah, berilah kemudahan untuk saya memimpin sekolah ini apa. Berilah keamanan kepada diriku ya Allah, maupun kepada seluruh semua warga sekolah ini. Kita berdoa dulu itu baru keluar. Jangan terus datang ke kelas sekolah wajah nggak ramah terus merepek entah kemana-mana itu nggak bagus. Nah kemudian yang terakhir itu kepala sekolah mau tahan banting terhadap cobaan. Banyak isu miring, banyak dijalimi, banyak itu harus tahan banting kepala sekolah. Jadi itu sebagai tip kepala sekolah itu 5 itu. Mengerti keadaan bawahnya, kemudian harus berlaku adil, kemudian mampu memberikan perhatian kepada bawahnya, kemudian menampilkan berwajah ramah, kemudian tahan banting sebagai kepala sekolah menghadapi ujian-ujian. Itu Bang Yus. oke, ini luar biasa.
Jadi lengkap sekali dan cukup menginspiratif ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi tenaga pendidik kita, terutama yang lagi menjabat kepala sekolah dan calon-calon kepala sekolah masa depan. Ini terima kasih Pak Darmawan. Sebagai closing nih, sebagai closing, silakan. Baik, Bang Yus, itu yang dapat saya jelaskan, itu yang dapat saya berikan penjelasan terhadap kepala sekolah, karir di kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah jangan cepat berputus asa, tetap selalu bersemangat, karena kepala sekolah ini adalah merupakan suatu tugas yang mulia. Apapun ceritanya, dengan kegiatan yang kita lakukan dengan ikhlas, itu akan mendapat hasil yang maksimal. Keikhlasan dan ketekunan maupun disiplin harus dikedepankan. Disiplin merupakan kunci keberhasilan. Demikian, Bang Yus. Terima Ya, kasih. ya baik sama-sama. Terima kasih juga Pak Darmawan sudah meluangkan waktu berbagi pengalaman. Dan ini pensiun sejak tahun kapan? Gimana, Pensiun? Bang? Pensiun? Sudah 2 tahun yang lewat sudah. 2 tahun, 2 tahun. Oke, udah 2 tahun. Nah, jadi doa terbaik buat Pak Darmawan. Ya, sehat walafiat, tetap produktif walaupun sudah purna. Paling tidak seperti ini berbagi pengalaman, inspirasi kepada teman-teman kita, tenaga pendidik, kemudian calon kepala sekolah, sehingga kualitas pendidikan kita makin bagus lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi Pak Darmawan. Ya, Sama-sama, Bang Yus. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.